semua, shalom. Selamat malam. Berjumpa lagi dengan kami dari Jimmy Jefta Lesnusa, keluarga besar yang ingin memberikan berkat buat para jemaat, teman-teman, sahabat ya, yang ada bersama-sama dengan kami di live on Facebook pada malam hari ini. Baik, sebelum kita mulai, kita akan masuk dalam doa. Mari kita doa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, malam hari ini kami bertemu kembali di live on Facebook dalam ingin kami saling memberkati. Tuhan, apa yang kami lakukan Tuhan, hanya nama-Mu yang dipermuliakan, nama-Mu yang ditinggikan Tuhan, dijauhkan dari mencuri kemuliaan-Mu. Hamba-Mu, anak Hamba-Mu dan istriku Tuhan, dijauhkan semua itu Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan, semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja Bapa. Teman-teman kami, sahabat kami, jemaat-Mu Tuhan, mereka yang mendengar malam hari ini, mereka akan diberkati. Yang lemah dikuatkan, yang mengalami duka cita Engkau berikan penghiburan, sukacita-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan. Mereka mengalami sakit penyakit, mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah online ini pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Baik, kita akan bersama-sama menyanyikan pujian ini. Haleluya. Sungguh besar setiamu, amin, nyata di sepanjang hidup, amin. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan. Mari kita tinggikan Tuhan sama-sama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, katakan sungguh besar setiamu Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Bersama kita katakan, sungguh besar setiamu, Nyata di sepanjang hidupku. nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, Haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran
kata yang kami dapat ucapkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Selain kata bahwa Engkaulah Tuhan kami, Raja kami, Tuhan kami, penebus kami, Juru Selamat kami, yang hanya kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu Tuhan, kami tetap meninggikan Engkau ya Tuhan, meninggikan Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih sayangku dan jagoanku. Haleluya. Puji Tuhan. Malam hari ini Bapak Ibu, tentunya ada satu kabar sukacita yang kita miliki bersama-sama, yaitu kita tetap dalam pemeliharaannya Tuhan. Kalau mungkin Bapak Ibu ada 2-3 orang menonton bersama-sama, katakan kiri kananmu, bilang begini, Tuhan Yesus itu baik selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tanpa terasa kita sudah memasuki di pertengahan tahun 2020 ini. Tentunya kita sebagian besar di wilayah Indonesia tidak semuanya PSBB-nya itu dicabut ya. Tetapi kita masuk di nama yang dinamakan yaitu era new normal. Sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, tentunya kita tetap patuh dan taat dengan protap ya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita, sehingga walaupun kita mengadakan kegiatan, tetap untuk menjaga protap yang kita harus lakukan. Tetap pakai masker ya, dan juga jaga jarak. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar bagaimana esensi gereja, sekali lagi, esensi gereja Tuhan di era new normal. Sekali lagi, esensi gereja Tuhan di era new normal. Tentunya sebelum kita masuk di masa pandemi, tentunya kita seringkali kita beribadah. Ada yang beribadah dari pagi sampai malam diikutin. Itu tidak salah. Ibadah pertama, ibadah kedua, ibadah ketiga, ibadah keempat, sampai ibadah kelima. Itu tidak salah. Tetapi lihat, setelah masuk pada epidemi daripada COVID-19 ini, semua ibadah ditutup. Ya, semua ibadah ditutup. Ya, tempat ibadah ditutup. Bukan ibadah, tempat ibadah ditutup. Jadi, akhirnya diberitahukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan yaitu ibadah di rumah masing-masing. Tetapi saudara-saudara, saat ini kita sedang masuk yang namanya yaitu era new normal. Setelah kita bersama-sama melakukan di PSBB, sekarang kita masuk kepada era new normal ini. Tentunya ada satu perubahan besar yang terjadi buat umat-umat Tuhan yang biasanya mereka beribadah di tempat ibadah dan akhirnya mereka online, yang saat ini Bapak Ibu sama-sama dengan saya online. Tapi dalam era new normal ini tentunya sudah diberikan kelonggaran.
untuk bisa beribadah, tetapi masuk pada protap yang ada. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya hal ini menjadi satu pertanyaan. Pertanyaan gini, aduh, kayaknya kurang enak ya, kurang dekat gitu, kayaknya tidak ada rasa persaudaraan. Nah, ini yang dikatakan gini, saudara-saudara. Ini yang dikatakan bahwa kita harus masuk di dalam era new normal ini, bagaimana esensi sebuah gereja. Baik Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak diperpanjang lagi prolognya. Namun Bapak Ibu, saya ingin ajak kepada Bapak Ibu untuk bersama-sama mengetahui tentang esensi gereja di era new normal. Sebelum kita masuk pada esensi itu, tentu kita harus mengetahui tentang ekspresi gereja. Gereja ada 3 ekspresinya. Gereja universal, yang kedua gereja kota atau gereja lokal, yang ketiga gereja rumah atau komsel. Nah, saudara-saudara, coba kita baca di dalam Matius pasal 16 ayatnya yang ke-18. Mungkin istriku bisa tolong membacanya. Matius pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-18. Matius 16 ayat 18. ayat 18. Bagi Bapak Ibu boleh silakan ambil Alkitabnya. Ya. Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Aku akan mendirikan jemaatku. Perhatikan baik-baik kata-kata ini. Saya sengaja potong saja dengan kata jemaatku. Ternyata jemaatku itu dalam bahasa aslinya dikatakan ekaleo. Ya, dalam bahasa Yunani dikatakan ekaleo. Kata ekaleo merupakan akar kata dari ekklesia, yang punya pengertian yaitu dipanggil keluar. Ya, sekali lagi, kata ekaleo itu berasal dari kata ekklesia, yaitu dipanggil keluar, artinya dipanggil keluar dari dalam untuk dipanggil keluar. Dan ini merupakan istilah kepada sebuah kelompok masyarakat yang dipanggil keluar. Sekali lagi, kelompok masyarakat yang dipanggil keluar dan dipilih untuk berdiri di pintu gerbang untuk membuat dan mengambil keputusan yang mempengaruhi sebuah kota. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini ada satu pengertian yang saya memberikan penjelasan bahwa gereja itu bukanlah sebuah gedung. Ya, saya katakan gereja itu bukan sebuah gedung. Karena apa? Bahasa asli dikatakan ekaleo, yang berarti dipanggil keluar. Gereja bukanlah sebuah gedung atau denominasi, ya saudara-saudara, tetapi kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar untuk melakukan keputusannya Tuhan. Sekali lagi, untuk melakukan keputusannya Tuhan. Berarti saudara dan saya itu dipanggil keluar sebagai ekaleo untuk melakukan yaitu keputusannya Tuhan dari surga terhadap suatu daerah tertentu. Tentunya mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, ini Yerusalem di belakang saya nih saudara-saudara gambarnya. Nah, dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Saya tidak akan artikan dari Yerusalem itu apa, tetapi gini, dari kota sendiri, ya, komunitas kota tersebut, kemudian sebuah bangsa sampai kepada bangsa-bangsa. Nah, ini yang saudara-saudara harus perlu ketahui, bahwa esensi sebuah gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar oleh Tuhan untuk melakukan keputusan Tuhan kepada seluruh bumi. Katakan kiri kananmu, kamu dipanggil Tuhan untuk melakukan keputusannya Tuhan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Baik. Nah, saudara-saudara, perhatikan baik-baik sini. Jadi, gereja itu bukan sebuah gedung. Gedung itu adalah tempat ibadah. Jadi, gereja walaupun secara legal itu dikatakan gereja bla 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 gitu ya, gereja Bethel, gereja Pantekosta, gereja Protestan.
tapi itu menunjukkan sebuah tempat ibadah, sebuah sidang jemaat, ya, tempat ibadah. Nah, tetapi yang gereja yang dimaksud dalam Matius 16 ayat 18 itu adalah ekaleo. Artinya saudara dan saya dipanggil keluar untuk melakukan keputusannya Tuhan terhadap suatu daerah tertentu. Saya bangga di mana Tuhan memanggil saya untuk melakukan keputusannya Tuhan di daerah tertentu. Kata daerah ini bukan saja berbicara tentang area atau tempat, saudara-saudara, tapi daerah ini juga berbicara tentang apa, saudara-saudara? Tentang kemampuan kita, tentang potensi kita, tentang talenta yang Tuhan berikan kepada kita, untuk kita pakai itu untuk apa? Melakukan keputusannya Tuhan. Baik Bapak Ibu, dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, perhatikan saudara-saudara, berarti Tuhan mau gereja ada atau ekaleo itu ada, yaitu punya tujuan. Sekali lagi, gereja ada itu harus punya tujuan. Karena apa saudara-saudara? Karena tanpa tujuan, maka akan terjadi kacau balau. Ya saudara-saudara ya, saudara diutus itu punya tujuan. Saudara sebagai ekaleo itu punya tujuan. Yaitu apa saudara-saudara? Karena apa kita punya tujuan? Karena Bapa memiliki tujuan untuk mengutus kita ada dalam dunia ini, melakukan pekerjaannya, punya tujuan. Tujuannya apa saudara-saudara? Tujuannya adalah untuk supaya kita bisa mendefinisikan esensi daripada sebuah gereja. Sekali lagi, tujuannya adalah untuk mendefinisikan sebuah esensi dalam gereja. Nah, esensi apa saudara-saudara? Esensi adalah alasan mengapa sesuatu ada. Jadi, mengapa gereja ada? Nah, itu esensinya saudara-saudara sebenarnya. Mengapa saudara saya dan ada di dalam dunia ini, di bangsa ini saudara-saudara? Nah, itu saudara-saudara yang harus kita pelajari pada malam hari ini saudara-saudara. Nah, dengan mengetahui tujuan, maka kita akan mengetahui alasan sesuatu ada saudara-saudara. Dengan mengetahui tujuan apa yang ada dalam diri kita untuk kita melakukan keputusan Tuhan, maka kita akan mengetahui mengapa kita ada di dalam dunia ini saudara-saudara. Maka Tuhan mau pada malam hari ini saudara-saudara kita mengetahui tentang gereja, esensi sebuah gereja. Nah, tujuan gereja saudara-saudara itu ada tertuang dalam 4 dimensi. Saudara boleh catat, ada 4 dimensi saudara-saudara. Pertama, yaitu dalam Markus pasal yang ke-12, ya, Markus pasal 12 ayatnya yang Markus pasal 12 ayatnya yang ke 29. Markus pasal 12 ayatnya yang ke-29. Markus pasal 12 ayat 29, tolong bacakan. Markus 12 ayat yang ke-29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan kita, Tuhan itu Esa. Perhatikan, makasih. Perhatikan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Esa. Saudara-saudara, dalam bahasa ketiga dengar itu berarti syamar, ya. Syamar, ya, dengar, perhatikan. Perhatikan baik-baik. Ya, saudara-saudara ya. Ya, syema. Perhatikan baik-baik bahwa Tuhan itu Esa. Ya, saudara-saudara ya. Berarti begini, esensi sebuah gereja, tujuan gereja itu ada 4 dimensi. Pertama, gereja harus memperkenalkan siapa itu Tuhan. Jadi gereja bukan saja, atau kita ekaleo ini bukan saja memperkenalkan tempat ibadah kita atau pendeta-pendeta, tapi kita ekaleo ini harus memperkenalkan Tuhan. Bahwa Tuhan yang kita percaya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dialah Tuhan yang Esa. Dalam Markus pasal 12 tadi dikatakan. Berarti apa? Yang terutama pertama adalah kita mengenal, kita memperkenalkan Tuhan. Ya saudara-saudara ya, tujuan gereja yang pertama adalah memperkenalkan Tuhan. Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Sekali lagi, jadi dimensi pertama adalah gereja itu harus memperkenalkan Tuhan itu adalah
Tuhan yang esa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, esensinya di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Matius pasal 22 ayatnya yang ke-37. Matius 22 Ayatnya yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Saudara bayangkan, esensi yang kedua, tujuan gereja dalam dunia ini adalah gereja harus tetap mengasihi Tuhan. Pertama, ya, gereja memperkenalkan Tuhan. Yang kedua, gereja mengasihi Tuhan. Bagaimana gereja dikatakan gereja tapi tidak pernah mengasihi Tuhan? Bagaimana seorang Kristen, dia sebagai seorang Kristen tapi dia tidak pernah mengasihi Tuhan? Ya saudara-saudara ya, ada sebuah kata dikatakan begini, orang yang paling sial di dunia adalah orang yang tidak kenal dengan Tuhan. Kenapa saudara-saudara saya katakan hal ini saudara-saudara? Saya katakan ya, orang yang tanda kutip paling sial di dunia adalah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Ya saudara-saudara ya, dengan mengasihi Tuhan, saudara-saudara akan berfungsi gereja yang sesungguhnya. Baik, yang kedua, esensi yang ketiga, Matius pasal 22 ayat 39. Matius Pasal 22 ayat 39. Tadi ayat 37, sekarang 39. Matius 22 ayat yang ke-39. Ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Aha. Berarti begini. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berarti saudara-saudara, esensi sebuah gereja adalah menampakkan kasih. Bukan gedung yang menampakkan kasih, bukan sinode yang menampakkan kasih, tapi gereja ekaleo itu adalah saudara dan saya menampakkan kasih kepada sesama manusia. Gereja ada bukan tujuannya untuk orang Kristen, bukan. Tapi tujuannya bagi seluruh umat manusia dan mengasihi semua manusia, saudara-saudara. Nah, esensi yang keempat adalah hendaklah kamu saling mengasihi. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 34. Gak usah baca. Yang dikatakan mari kita saling mengasihi. Saling mengasihi. Baik saudara-saudara. Nah, tujuan itu saudara-saudara. Nah, berarti gini. Saya simpulkan bahwa gereja ada. Perhatikan saudara. Jadi gereja ada itu ada 3 dimensi kasih. Kasih yang pertama, 4 dimensi kasih, yaitu mengenal Tuhan, yaitu kemudian mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan saling mengasihi. Dalam semuanya itu, maka saudara-saudara perhatikan baik-baik. Dalam semuanya itu, perhatikan baik-baik. Gereja punya esensinya, yaitu mengalami Kristus. Yang kedua, hubungan yang kuat. Dan yang ketiga, menjadi garam dan terang. Gereja ada, perhatikan baik-baik. Anda dan saya dalam dunia ini harus mengalami Kristus. Apa itu mengalami Kristus? Itu perjumpaan kita dengan Tuhan. Dan Tuhan ada dalam diri kita. Dan Tuhan berkarya dalam diri kita. Dan Tuhan menampakkan dirinya melalui keberadaan kita. Sehingga perkataan kita, perbuatan kita, perasaan kita, penglihatan kita, itu hanya Kristus yang terlihat dari dalam hidup kita. Itu artinya mengalami Kristus. Yang kedua adalah gereja adalah supaya kita mempunyai hubungan yang kuat. Hubungan apa saudara-saudara? Hubungan bagaimana kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Ya saudara perhatikan baik-baik. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Gerejalah yang menguatkan hubungan ini saudara-saudara. Bukan gereja gedung gerejanya, bukan sinodenya, bukan sebuah tempat ibadah, tetapi ekaleo, saudara dan saya harus punya hubungan kuat antara sesama, yaitu vertikal dan horizontal. Baik, dan yang ketiga esensi gereja adalah saudara harus menjadi garam dan terang. Haleluya. Nah, saudara-saudara perhatikan. Jadi semuanya, saya mau katakan begini saudara-saudara, semuanya Tuhan ingin beritahukan kepada kita bahwa gereja ada itu adalah untuk supaya kita dikenal. Maaf, supaya Tuhan dikenal melalui kita. Sekali lagi minta maaf, supaya Tuhan dikenal
melalui kita. Sekali lagi, gereja ada supaya Tuhan dikenal melalui kita. Ya saudara-saudara ya. Kenapa dikatakan melalui kita, melalui saudara dan saya? Karena saudara dan saya adalah jemaat Tuhan, adalah ekaleo. Baik, perhatikan di sini. Nah, jadi gambaran gereja saudara-saudara, yaitu supaya Tuhan ingin mau saudara dan saya bisa mengorganisir, sekali lagi, bisa mengorganisir kerajaan sorga yang ada di dalam dunia. Jadi tujuan utama daripada gereja adalah mengorganisir, ya, manajemen kerajaan sorga untuk berada dan dapat mempengaruhi dunia. Sekali lagi, tujuan saudara dan saya dalam dunia ini adalah mengorganisir manajemen kerajaan sorga untuk memperkenalkan kepada dunia. Dan manajemen kerajaan sorga tidak ada manajemen yang dikatakan non-valid, tapi manajemen kerajaan sorga manajemen yang valid, yang tidak pernah kacau balau. Baik, Bapak Ibu dikasih nama Tuhan Kristus. Nah, saudara-saudara, berarti gini, Tuhan mau supaya pada malam hari ini kita mengetahui bahwa gereja itu bukanlah sebuah organisasi, bukanlah sebuah acara, bukanlah program, bukanlah bangunan, sebab gereja adalah kumpulan orang-orang percaya. Kumpulan orang-orang percaya. Bagaimana kita dapat mempengaruhi kehidupan era new normal ini, saudara-saudara, yaitu kita bukan lagi mempengaruhi apa yang menjadi pikiran kita, tetapi apa yang menjadi pikirannya Tuhan. Apa yang menjadi keinginan kita tidak lagi, tapi apa yang menjadi keinginannya Tuhan. Sebab apa, saudara-saudara? Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23. Yohanes pasal 4 ayat 23. Ini esensi sebuah gereja yang sesungguhnya. Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Perhatikan saudara-saudara, bahwa Bapa menghendaki penyembah. Sekali lagi, Bapa menghendaki penyembah. Siapa itu penyembah-penyembah? Saudara dan saya sebagai ekaleo, yang tadi di dalam Matius pasalnya yang ke berapa tadi? Matius pasalnya yang ke 16 ayat 18, saudara-saudara, yaitu saudara dan saya ekaleo itu yang Tuhan kehendaki sebagai penyembah, yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Perhatikan situ kata roh. Roh di situ bukan roh besar, bukan roh kecil, roh besar, tapi roh kecil. Itu roh kita. Berarti apa, saudara-saudara? Yang Tuhan inginkan penyembah-penyembah. Ya, saudara-saudara, penyembah-penyembah. Bukan Tuhan inginkan penyembahan, bukan berarti Tuhan tidak inginkan penyembahan-penyembahan, tapi dari seorang penyembah yang melahirkan penyembahan-penyembahan untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Artinya begini, saudara-saudara, Tuhan mau supaya dalam kehidupan kita sebagai ekaleo, sebagai saudara-saudara, sebagai gereja, sebagai orang yang dipanggil keluar, supaya kita mempengaruhi, perhatikan baik-baik, mempengaruhi penyembahan-penyembahan, ya saudara-saudara, yang sudah ada dalam dunia ini, yang sudah terkontaminasi dengan penyembahan-penyembahan caranya iblis, caranya kuasa kegelapan, caranya dunia, cara-cara manusia. Apa itu penyembahan cara-cara manusia? Pertama, saudara-saudara, perhatikan, catat baik-baik. Penyembahan cara manusia adalah pertama, dia mau supaya orang menghargai dia. Itu penyembahan, saudara-saudara. Wow, kamu nih, waduh. Oh, ini pendeta yang luar biasa. Oh, ini pendeta yang pengajaran luar biasa. Ini pendeta bla bla bla. Enggak, saudara-saudara. Tapi saya katakan gini, saudara-saudara. Penyembahan yang benar, yaitu dari seorang penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Nah, kebenaran apa yang kita harus pelajari pada malam hari ini? Jadi kebenaran apa, saudara-saudara? Yaitu kebenaran yang esensinya bagaimana gereja berfungsi di era new normal ini. Saya memperhatikan teman saya sudah membuka ibadahnya, saudara-saudara,
dia menjaga jarak, ya kurang lebih dengan tempat duduknya 1 meter, saudara-saudara. Akhirnya juga mereka mungkin takut tertular virus corona, semuanya pakai masker, saudara-saudara, pakai masker. Sehingga waktu penyembahan, waktu memuji Tuhan, suaranya semua tidak keluar, saudara-saudara. Akhirnya seperti begini, solo. Nah, bagaimana saudara-saudara? Ya, saudara-saudara ya. Nah, ini yang saya mau katakan, bahwa bagaimana gereja menghadapi era new normal ini. Saudara dan saya menghadapi era new normal ini. Saudara, kalau saudara perhatikan, saudara-saudara, satu kegerakan besar terjadi ketika setelah hari Pantekosta, ya saudara-saudara ya, di mana rasul-rasul, saudara-saudara, diutus untuk melakukan seperti ekaleo ini, saudara-saudara. Mereka dipanggil keluar, tidak lagi sebagai seorang pengecut, tidak lagi sebagai seorang yang takut, tidak lagi sebagai seorang yang menyangkal Tuhan, tapi ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka dipanggil keluar untuk memberitakan. Luar biasa, saudara-saudara. Petrus yang menyangkal Yesus dipanggil keluar. Lihat saudara, bayangkan, sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat, 3.000 jiwa bertobat, saudara-saudara. Bahkan bayangannya pun ketika melewati orang-orang yang saat itu sedang menunggu KKR daripada Rasul Petrus, saudara-saudara, mereka sembuh. Artinya apa, saudara-saudara? Saudara dipanggil keluar untuk melakukan mujizat, untuk melakukan semua keputusan-keputusannya kerajaan sorga, untuk diberitahukan di muka bumi. Supaya apa? Keputusan-keputusan dunia, keputusan-keputusan kerajaan kegelapan itu dibabat habis. Katakan amin. Dibabat habis, saudara-saudara, oleh karena kehadiran sebuah ekaleo, sebuah jemaat ekaleo, sebuah gereja. Saudara perhatikan di sini, saudara-saudara, di mana dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-41. Saya bacakan bagi Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Cara hidup jemaat yang pertama, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kenapa bertambah, saudara-saudara? Oleh karena terjadi KKR besar-besaran. Ya, Petrus dia berkhotbah, saudara-saudara, dan terjadi 3.000 orang memberikan dirinya untuk bertobat dan dibaptis, saudara-saudara. Saya tidak akan menjelaskan tentang baptisan, tapi saya jelaskan di sini adalah esensi sebuah ekaleo. Sekali lagi, esensi seorang ekaleo, seorang eklesia atau gereja yang berfungsi, di mana kita pun bisa sama seperti Petrus. Katakan amin. Amin, saudara-saudara. Kita bisa sama seperti Petrus, saudara-saudara. Karena apa? Kita terima kuasa yang luar biasa itu. Perhatikan baik-baik. Kemudian ayat yang ke-42. Mereka bertekun dan dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk membacakan roti dan berdoa. Maka ketakutlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Perhatikan baik-baik. Yang telah percaya tetap bersatu. Perhatikan baik, tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama-sama. Dan selalu ada pada mereka menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan hati mereka berkumpul setiap hari dalam bait suci. Mereka memecahkan roti di tempat mereka masing-masing secara bergilir, makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Perhatikan baik-baik ayat 47. Sambil memuji Tuhan, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Perhatikan, saudara-saudara. Di sini kita akan belajar tentang esensi gereja di era new normal ini, saudara-saudara. Perhatikan sini. Pertama, gereja harus hadir, tetap hadir. Apapun yang dikatakan pandemi, epidemi, atau apapun bentuknya, saudara-saudara, keadaan di dunia ini, terutama bangsa ini, gereja tetap harus hadir. Dengan hadir apa, saudara-saudara? Dengan kehadiran apa, saudara-saudara? Kehadiran untuk tetap bertekun dan bersekutu di dalam pengajaran firman Tuhan. Sekali lagi, di dalam pengajaran firman Tuhan, di dalam pengajaran Alkitab, saudara-saudara, yang saudara baca. Yang kedua, gereja harus hadir untuk apa, saudara-saudara? Supaya tetap untuk memecahkan roti.
artinya memecahkan roti, saudara-saudara, mereka harus bersama-sama untuk apa, saudara, saling berbagi dan juga berdoa, saudara-saudara. Jadi di era daripada era new normal ini, saudara-saudara, gereja tidak harus lemah karena harus ada pembatasan. Ya saudara-saudara ya hadir, enggak. Tapi saudara-saudara, gereja itu harus keluar dan beritakan. Sekali lagi, saudara dan saya harus keluar dan beritakan. Sudah saatnya gereja lebih berfungsi yang sebenarnya. Saudara dan saya lebih berfungsi yang sebenarnya. Saudara bukan lagi seorang jemaat yang biasa-biasa saja. Saudara bukan lagi seorang jemaat, boleh dikatakan jemaat awam. Jemaat yang tidak tahu apa-apa. Saudara tahu apa arti kata awam? Awam itu adalah orang bodoh. Jadi saudara-saudara jangan dikatakan sebagai saya ini jemaat awam. Saya ini orang awam, nggak tahu apa-apa. Yang benar saudara-saudara. Kalau saudara katakan awam memang nggak tahu apa-apa. Tapi mulai malam hari ini saudara-saudara, gereja yang ada di era new normal ini saudara-saudara harus keluar. Harus keluar. Keluar dalam artian pergi. Pergi memberitakan keputusan-keputusannya Tuhan melalui firman Tuhan. Harus keluar. Karena di dalam sudah dilarang saudara-saudara, tanda kutip dilarang dalam artian hanya sebagian saudara dengan protap yang ada. Nah, jangan sampai saudara-saudara hanya terbuai dengan hal itu. Tapi mari kita mau bangkit. Sekali lagi kita bangkit. Bahwa kita ini adalah diutus sebagai ekaleo. Katakan kiri kanan saudara, kamu ini ekaleo. Kamu ini ekaleo. Ya, kamu ini ekaleo. Kamu ini eklesia. Ya, dipanggil keluar. Keluar saudara-saudara. Untuk apa? Memberitakan. Ya, bertekun terus saudara-saudara. Dipanggil keluar. Nah, dikatakan lagi dalam era new normal saudara-saudara. Boleh dikatakan lagi bahwa Tuhan memberikan mereka, yaitu apa saudara-saudara? Dikatakan, maka ketakutlah mereka semua dan mengadakan tanda-tanda mujizat. Wow. Siapa bilang mujizat itu bisa melalui mediator pendeta? Hanya bisa melalui mediator pendeta. Siapa yang bilang saudara-saudara? Saya mau katakan gini, kesembuhan terjadi ketika ada seorang yang didoakan, ada iman timbul. Dan mediasinya itu bukan saja seorang pendeta, bukan saja seorang rasul atau nabi atau apapun bentuk siapa dia. Tetapi kesembuhan terjadi oleh karena iman dari orang yang didoakan melalui mediasi atau mediator, melalui seseorang yang dipercayakan Tuhan, yaitu saudara dan saya sebagai ekaleo. Ya saudara-saudara ya. Jadi saudara-saudara, mulai hari ini saya mau katakan bahwa saudara pun bisa melakukan keputusannya Tuhan di era new normal ini. Jangan takut, jangan diintimidasi, jangan saudara-saudara dikatakan, oh jangan, kamu tuh harus sekolah Alkitab, kamu harus S1, S2, S3 atau S berapa saudara-saudara. Enggak, tidak ada kata harus. Tetapi yang penting saudara yakin percaya bahwa saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, pasti saudara akan dipimpin oleh Roh Kudus, saudara diutus dari Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Haleluya. Kemudian dikatakan lagi, gereja berfungsi di era new normal ini saudara-saudara harus berfungsi sebagaimana yang Tuhan rindukan saudara-saudara, yaitu apa? Dikatakan, dan mereka, ayat 44, semua orang menjadi percaya dan tetap bersatu, dan kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Artinya begini saudara-saudara, Tuhan inginkan dalam kehidupan seorang gereja atau ekaleo itu saudara-saudara, dikatakan ekaleo saudara-saudara, yaitu supaya semua talenta kita, semua potensi kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya saudara-saudara ya. Jadi jangan sampai kita dikerdilkan oleh pengajaran-pengajaran di mana bahwa jemaat itu hanya tahu dari Senin sampai Sabtu bekerja, cari uang. Ya saudara-saudara, hari Minggu datang ke tempat ibadah dan beribadah. Dan minta maaf, memberikan kolekte, memberikan perpuluhan atau memberikan persembahan kasih atau bentuk apapun saudara-saudara, itu tidak salah. Tapi tugas kita bukan lagi seperti itu saja. Tapi tugas kita adalah sebagai ekaleo. Saudara harus keluar. Saudara harus keluar memberitakan. Ya saudara-saudara ya. Tidak lagi terkungkung dalam sebuah
tempat ibadah, tapi saudara keluar, ya saudara-saudara ya. Keluar untuk apa saudara-saudara? Membagikan talenta kepada sesama. Yerusalem itu artinya apa saudara-saudara? Mulai dari lingkungan sendiri. Kita bagikan talenta kita saudara-saudara. Ya, saya kebetulan dipercaya oleh Tuhan melalui sebuah gereja, aras nasional gereja saudara-saudara. Nah, dipercayakan di mana saya dapat meng-create atau mengkelompokkan sebuah kelompok dalam grup WA saudara-saudara untuk bagaimana kita melakukan seperti apa yang pemerintah katakan, ketahanan pangan. Saya akhirnya panggil teman-teman saya, seorang ahli pertanian, ahli peternakan, ahli perkebunan saudara-saudara, dan ahli ekonomi. Saya panggil teman-teman saya dan mereka berkumpul dalam satu grup WA saudara-saudara, namanya Lumbung Yusuf Daulos. Nah, saudara-saudara, kita bagikan dalam grup Lumbung Yusuf Daulos itu saudara-saudara, kami saling berbagi. Nah, ini seperti ini saudara-saudara, terjadi seperti gereja mula-mula. Dan kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, milik bersama. Artinya begini saudara-saudara, apa yang menjadi kepunyaan saya, talenta yang Tuhan berikan kepada saya, kita harus berikan kepada orang lain. Kita harus berikan juga dengan cuma-cuma. Karena apa? Saudara terima talenta itu dengan cuma-cuma. Dan saya kelompokkan dalam grup WA ini saudara-saudara, setiap saat kita berikan informasi-informasi tentang bagaimana berkebun, bagaimana bertani, bagaimana beternak. Ya saudara-saudara ya, karena apa? Waktu masa pandemi COVID-19 ini saudara-saudara, banyak jemaat yang juga terimbas dengan ekonomi mereka terjun bebas saudara-saudara. Bahkan ada seorang jemaat yang bersaksi dengan saya saudara-saudara, mereka punya bisnis itu terjun bebas sampai 90%, ada yang 70%, bahkan ada yang boleh dikatakan 95% saudara-saudara terjun bebas saudara-saudara. Akhirnya apa? Nah, jemaat tidak bisa memberikan persembahan kepada tempat ibadah atau sebuah sinode saudara-saudara. Nah, akhirnya juga ya ada juga yang marah-marah kepada jemaat, katanya jemaat itu tidak memberikan persembahan karena jemaat belum dewasa. Itu sudahlah, nggak usah saudara-saudara. Tapi gini saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Nah, Tuhan mempercayakan kami saudara-saudara untuk mengumpulkan hamba-hamba Tuhan ini saudara-saudara. Untuk apa? Mereka juga yang terimbas di dalam COVID-19 ini. Karena mereka tidak tahu, aduh kenapa kok mereka juga kena juga imbas. Kami kumpulkan, kami bagi talenta demi talenta. Talenta berkebun, talenta bertani, talenta berternak, ya saudara-saudara ya. Sehingga mereka juga menghasilkan. Dan puji Tuhan, sudah banyak yang menghasilkan saudara-saudara. Ini gratis saudara-saudara, kami berikan secara gratis. Nah, yang terakhir 10 menit kemudian saudara-saudara, saya akan memberikan pandangan perbedaan antara gedung gereja modern saat ini dengan gereja mula-mula saudara-saudara. Supaya saudara-saudara mengerti kenapa saudara ada di muka bumi ini, karena saudara diutus sebagai ekaleo. Nah, perhatikan baik-baik saudara-saudara. Kalau gedung gereja itu ukurannya itu pasti besar. Ya kan? Ukurannya besar. Ada yang besar, ada yang kecil, bahkan sampai ibadah berkali-kali saudara-saudara. Tapi perhatikan baik-baik. Gereja mula-mula yang dahsyat itu kuasanya, mereka itu berada di rumah-rumah. Nah, ini penting saudara-saudara. Jadi di era new normal ini saudara-saudara, justru kita mengambil kesempatan supaya kita mulai meng-create fungsi gereja yang sesungguhnya melalui online ini saudara-saudara. Sebenarnya di rumah-rumah saya memanfaatkan online atau teknologi yang ada ini untuk memberitakan kepada banyak orang siapa itu Tuhan yang sebenarnya melalui online ini saudara-saudara. Ini dikatakan saudara-saudara bahwa esensi gereja di era new normal ini, kita ambil kesempatan di mana Tuhan memberikan kita supaya aturan itu tetap di rumah aja. Nah, pakai kesempatan itu. Untuk apa saudara-saudara? Kita pakai kesempatan di rumah saja untuk lebih lagi akrab dengan keluarga. Lebih akrab lagi bangun hubungan dengan teman-teman yang mungkin hanya ada sebatas yang dikatakan sebatas online. Tapi lihat,
online ini sampai kepada ujung bumi. Ya, teman saya, saudara-saudara, yang saat ini mungkin dia sedang memperhatikan, yang ada di Belgia, yang ada di Jerman, yang ada di Belanda, yang ada di Mesir, yang ada di Israel mungkin, yang sedang memperhatikan, saudara-saudara. Tentunya ini adalah satu kesempatan kehadiran gereja buat mempengaruhi kerajaan sorga. Ya, saudara-saudara ya. Kemudian dikatakan lagi bahwa kalau gereja itu yaitu gedung gereja itu membangun hubungan, cenderung itu tidak saling mengenal. Ya benar, saudara-saudara. Saya yakin percaya seorang pendeta yang punya jemaat sampai 10.000, nggak mungkin dia kenal 10.000 jemaatnya, saudara-saudara. Nggak mungkin. Nggak mungkin kenal 10.000 jemaat. Nggak mungkin. Tapi dengar baik-baik, yang Tuhan berikan pada kita, esensi gereja di era new normal ini, justru kita harus semakin dekat dengan apa? Memakai online ini, saudara-saudara. Kita akan kenal, dan saya tahu siapa nih yang lagi lihat, saudara-saudara. Oh, ini yang lihat, saudara-saudara. Saya akan beritahukan, oh terima kasih ya sudah memperhatikan. Akhirnya kita saling kenal. Ya, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara kemudian lebih dekat dan lebih transparan. Apa adanya, saudara-saudara. Ya. Kemudian dikatakan, kalau masalah di dalam sebuah gedung gereja, sebuah gedung ibadah, tempat ibadah, itu masalahnya cari pendeta. Pasti cari pendeta. Tapi sebenarnya yang Tuhan inginkan adalah kehadiran sebuah gereja, bukan lagi cari pendeta. Bila perlu, mencari Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ya, seandainya kalau saudara cari pendeta saudara, dan pendeta saudara juga sakit, bagaimana saudara-saudara? Saudara mau cari siapa? Ya, mau cari pendeta lain? Terserah, saudara-saudara. Tapi saya mau katakan, saudara bisa melakukan hal itu. Yang ketiga, cara hidup daripada gereja yang sebelum gereja modern ini, saudara-saudara, yaitu individu. Tetapi gereja mula-mula, saudara-saudara, mereka adakan komunitas. Yang terakhir, saudara-saudara, esensi sebuah gereja, yaitu kehidupan doa yang tidak terbatas. Saudara memakai teknologi ini, yaitu supaya saudara bisa mendoakan tidak terbatas. Kalau saudara berada dalam gedung gereja, itu terbatas. Ya, saudara-saudara ya. Tapi ketika saudara berada di luar, melalui online ini, saudara-saudara, tidak terbatas. Tidak terbatas. Saudara bisa berdoa bagi siapapun. Ya, yang menyaksikan. Saya yakin percaya, banyak yang menyaksikan. Berdoa bagi mereka. Ya, saudara-saudara ya. Bikin Zoom. Ya, bikin conference Zoom. Ya, conference melalui WhatsApp atau conference melalui Skype atau bentuk apapun, saudara-saudara. Ini kesempatan bagi kita di era new normal ini. Gereja hadir untuk memperluas kerajaan sorga di muka bumi ini. Doakan bagi mereka, saudara-saudara. Saya selalu bilang sama istri saya bahwa hidup kita ini adalah hidup untuk melayani, bukan dilayani. Doakan banyak orang. Ya, doakan banyak orang sebanyak mungkin. Siapapun yang kita kenal, doakan, sebut nama mereka. Ya, seperti sebuah pujian, saudara, sebuah lagu. Di doa ibuku, namaku disebut, saudara. Nah, doakan. Doakan doa saudara, doakan, sebutkan nama mereka satu persatu, saudara. Ini kesempatan bagi kita, saudara-saudara. Kalau saudara berdoa di gedung gereja, saudara terbatas. Saudara hanya berdoa sekitar wilayah, saudara-saudara, yang ada mungkin bisa hanya cuma 5-6 orang. Ya, saudara-saudara ya. Tetapi kalau gereja di era new normal ini, saudara-saudara, kehadiran gereja di era new normal ini, saudara-saudara, pakai teknologi yang ada. Untuk apa? Mendoakan bagi banyak orang. Supaya apa, saudara-saudara? Tuhan mau. Firman Tuhan berkata begini, saudara, apa yang kita ikat di bumi ini akan terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di bumi ini akan terlepas di sorga. Mari gereja Tuhan, mari saudara-saudara, eklesia, kita terus untuk keluar dari zona nyamanmu, keluar dari tidurmu, bangkit dari tidurmu, keluar dari keterpurukanmu, keluar dari kecemasanmu, keluar dari kekhawatiranmu, keluar dari
dendammu, keluar dari yang namanya saudara-saudara dikatakan kepahitan. Keluar dari situ saudara-saudara. Bangkit, berjalan, beritakan. Dan beritakan juga melalui apa yang Tuhan sudah berikan, teknologi yang Tuhan sudah berikan. Ya, pakai medsos untuk hal-hal memberitakan kerajaan surga. Ya saudara-saudara ya, bukan memberitakan tentang kekhawatiran kita, ketakutan kita. Gak usah saudara-saudara, beritakan kerajaan surga. Tapi kan orang membaca gitu, oh nggak apa-apa. Yang penting orang sudah membaca, sudah nggak apa-apa. Itu urusannya Tuhan nanti. Yang penting kita sudah beritakan. Jadi yang terakhir saudara-saudara, yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu pada malam hari ini adalah esensi sebuah gereja di era new normal ini adalah saudara dan saya dipanggil keluar dari keterpurukan, keluar dari kekhawatiran, keluar dari kecemasan hidup ini untuk memberitakan kabar baik, penginjilan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Pakailah waktu yang tepat ini, di mana Tuhan izinkan di bangsa ini masuk dalam era new normal ini, saudara-saudara. Jadi era new normal bukanlah untuk kita patah semangat. Justru era new normal ini kita lebih semangat lagi untuk menginjil, beritakan kabar baik ke seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita doa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan, kami sebenarnya dipanggil sebagai ekaleo, sebagai eklesia yang harus keluar dari keterpurukan kami, yang harus keluar dari kekhawatiran kami, yang harus keluar dari kecemasan hidup kami, yang harus keluar dari ketakutan kami, dari kecemasan kami, dan juga dari apa yang menjadi Tuhan, di mana kami Tuhan tidak mengerti apa yang kami alami sampai saat ini Bapa dalam surga. Tapi kami mau Tuhan, supaya kehidupan kami tidak lagi hanya terpojok, tidak lagi hanya terikat, tidak hanya lagi tertidur, tidak hanya lagi jalan di tempat. Tapi kami mau Tuhan untuk terus berjalan dan terus berjalan, memakai semua teknologi yang ada untuk memberitakan kabar baik bagi seluruh umat manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, pada malam hari ini mungkin saudara mengalami keterpurukan dalam hidupmu, kekuatan dalam hidupmu. Yakinlah dengan iman, ketika engkau mendengar firman ini, bangkitlah, beritakan kabar keselamatan di era new normal ini, memakai teknologi yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah menyampaikan isi hatimu, tapi biarlah Engkau Tuhan yang memberitahukan lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin percaya malam hari ini kami diberkati, kami semua diberkati. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri daripada pertemuan kita malam hari ini, kita akan bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan bersama-sama dengan anak saya dan istri saya. Puji bagi nama Tuhan.
dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Akan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah. Amin. Haleluya. Pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah. Amin. Pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu hidupku. Terima kasih. Setia, bukan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita tutup dalam doa, saya mau katakan sekali lagi, saudara dan saya adalah Eka Leo. Saudara dipanggil untuk keluar dari keterpurukan hidup saudara, kekhawatiran hidup saudara. Dipanggil keluar untuk menyatakan kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus yang benar-benar kita mau supaya kehidupan kita dapat mempengaruhi banyak orang. Pada malam hari ini saudara-saudara, saya mau doakan bersama-sama buat Bapak Ibu supaya sebelum tidur malam ini kita dapatkan kekuatan dari Tuhan, pengetahuan hikmat dari Tuhan, untuk besok pagi kita bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Firman adalah kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, saat ini hamba berdoa Tuhan, buat umat-umat-Mu yang melihat, mendengar akan live Facebook ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati mereka. Kalau mereka melihat, mendengar dari awal sampai hari ini Tuhan, berkati keluarga mereka, berkati bisnis mereka, berkati apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Dan mereka mulai hari ini mengerti tentang siapa diri mereka sebenarnya. Mereka tidak lagi terpuruk dengan keberadaan mereka yang negatif, yang sakit-sakitan atau apapun Tuhan. Tapi mereka mulai bangkit, bahwa mereka dipanggil untuk keluar dari keterpurukan yang ada ya Bapa dalam surga. Mari Bapa utus kami semua Tuhan sebagai Eka Leo, supaya Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Aku berdoa Tuhan secara khusus juga Tuhan pada malam hari ini Tuhan, buat Bapak Presiden Jokowi Tuhan, yang hari ini berulang tahun Tuhan. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan Engkau memberkati Bapak Presiden kami ini Tuhan.
Mari Bapa dalam surga, Engkau berikan hikmat-Mu, marifat-Mu Tuhan, kekuatan-Mu Tuhan. Apa yang menjadi keputusannya Tuhan, bukan keputusannya sendiri Tuhan, menjadi keputusan daripada Engkau juga Tuhan. Utus kami Tuhan, umat-umat-Mu Tuhan, untuk memberitahukan tentang kerajaan surga, keberadaan kerajaan surga yang harus ada di bangsa ini. Tuhan, mari Tuhan, supaya Bapak Jokowi mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat juga ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarganya, berkati istri, anak, mantu, dan cucunya. Berkati keluarga ini Tuhan. Lindungi dengan malaikat pengawal-Mu, sehingga mereka terhindar dari niat orang jahat. Apapun yang mau menjahati mereka, apapun yang mau bahkan mengambil nyawa mereka, tidak terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Jokowi tetap dalam periode yang kedua ini sampai akhir periode sebagai Presiden Republik Indonesia ya Bapak. Kami berkati juga Wakil Presiden, para menteri yang ada, Polri, TNI, Tuhan. Mari Tuhan, Engkau juga lindungi mereka supaya bangsa ini tetap kuat, tetap jaya, tetap adil dan makmur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah bagi nama-Mu dari kekal sampai kekal. Mari kita angkat kedua tangan kita bersama-sama. Kekasih-kekasih Kristus, kiranya kita mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan mendapatkan berkat yang datang daripada Bapa Surgawi. Kita kasih daripada Yesus, persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya kita katakan Amin. Amin. Shalom semuanya. Tuhan berkati. Haleluya, haleluya.